Waspada, ini 7 tanda tubuhmu kebanjiran gula and potensi buruknya untuk masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang sehat di tengah gempuran kenikmatan dunia. Coba kita jujur pada diri sendiri. Apa yang ada di mejamu sekarang? Segelas es kopi susu dengan sirup karamel? Atau mungkin sebungkus donat yang menemanimu bekerja? Setelah makan siang, rasanya ada yang kurang kalau belum ditutup dengan sepotong dessert box yang lagi viral. Gula seolah menjadi sahabat terbaik kita. Ia ada di saat kita butuh suntikan semangat, di saat kita merayakan sesuatu, dan di saat kita merasa sedih. Gula itu manis, nikmat, dan memberikan kebahagiaan instan. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, di balik semua kenikmatan itu, pesan apa yang sebenarnya sedang coba disampaikan oleh tubuhmu? Mungkin kamu sering merasa lelah padahal baru saja bangun tidur. Atau kepalamu terasa berkabut, susah fokus, padahal tidak sedang sakit. Mungkin jerawat terus-terusan muncul padahal masa puber sudah lama lewat. Atau kamu merasa lapar lagi, padahal baru 1 jam yang lalu makan besar. Kita sering mengabaikan sinyal-sinyal ini. Kita menyalahkannya pada kurang tidur, stres karena pekerjaan, atau faktor cuaca. Padahal, seringkali, semua itu adalah teriakan minta tolong dari tubuhmu. Sebuah pertanda bahwa sistem di dalam tubuhmu sedang bekerja ekstra keras karena kebanjiran oleh sesuatu yang kita anggap nikmat, gula. Ini bukan tentang menakut-nakuti atau melarangmu makan enak. Ini tentang menjadi detektif bagi tubuhmu sendiri. Belajar membaca sinyal-sinyal halus sebelum ia berubah menjadi masalah besar. Karena banjir, gula yang terjadi terus-menerus secara diam-diam sedang membangun pondasi untuk penyakit-penyakit berbahaya di masa depan. Hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan bongkar tuntas 7 tanda peringatan bahwa tubuhmu sedang berjuang melawan tsunami gula, memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh, dan bagaimana cara menarik rem darurat sebelum semuanya terlambat. Tanda 1. Lelah sepanjang waktu and kabut otak, brain fog. Ini adalah tanda yang paling umum tapi paling sering disalahartikan. Kamu tidur cukup 7-8 jam semalam, tapi saat bangun rasanya seperti baru tidur 2 jam. Sepanjang hari kamu merasa lesu, tidak bertenaga, dan butuh kopi lagi dan lagi untuk sekadar melek. Selain itu, kepalamu terasa tidak jernih, sulit untuk fokus pada pekerjaan, gampang lupa, dan untuk berpikir hal yang sedikit rumit saja rasanya seperti mengangkat beban berat. Ini bukan malas, ini adalah gejala fisik yang nyata. Kenapa ini terjadi? The science behind it. Bayangkan gula darah di tubuhmu itu seperti ombak di lautan. Saat kamu mengonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, terutama gula sederhana seperti pada soda, kue, atau nasi putih, kadar gula dalam darahmu akan melonjak drastis. Tubuhmu panik dan merespons dengan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar untuk menjinakkan gula tersebut dan memasukkannya ke dalam sel sebagai energi. Masalahnya, karena lonjakannya terlalu tinggi, pelepasan insulin pun seringkali berlebihan. Akibatnya, gula darahmu yang tadinya meroket, kini justru anjlok atau crash di bawah level normal. Fenomena inilah yang disebut hipoglikemia reaktif. Saat gula darahmu anjlok, sel-sel tubuhmu, terutama sel otak, kekurangan bahan bakar. Hasilnya, kamu merasa lelah luar biasa, pusing, dan otakmu terasa berkabut, brain fog. Kamu pun akan kembali ngidam sesuatu yang manis untuk menaikkan lagi gula darahmu. Dan siklus roller coaster energi ini pun terus berulang sepanjang hari. Potensi buruknya, the long term danger. Jika siklus naik turun ini terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, sel-sel tubuhmu akan menjadi tuli terhadap sinyal insulin. Mereka tidak lagi merespons secara efektif. Kondisi inilah yang disebut resistensi insulin, yang merupakan gerbang utama menuju penyakit-penyakit metabolik seperti prediabetes dan diabetes tipe 2. Selain itu,
Peradangan kronis akibat gula berlebih juga dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif jangka panjang dan peningkatan risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Solusinya, di antidote, pilih bensin yang tahan lama. Ganti karbohidrat sederhana dengan karbohidrat kompleks. Alih-alih nasi putih, roti tawar putih, atau sereal manis, pilihlah nasi merah, roti gandum utuh, ubi, atau oatmeal. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat sehingga pelepasan gulanya ke dalam darah lebih stabil dan tidak menyebabkan lonjakan drastis. Wajib ada protein dan serat di setiap makanan. Jangan pernah makan karbohidrat sendirian. Dampingi selalu dengan sumber protein, ayam, ikan, telur, tempe, dan serat, sayur-sayuran. Protein dan serat berfungsi sebagai rem yang memperlambat penyerapan gula, membuatmu kenyang lebih lama, dan energimu lebih stabil. Hindari minuman manis. Ini adalah pelaku utama lonjakan gula darah. Gula dalam bentuk cair diserap tubuh hampir seketika. Ganti es teh manis atau sodamu dengan air putih, teh tawar, atau infused water. Tanda nomor 2. Lapar monster, hidam manis. Tak terkendali, kamu baru saja makan siang porsi lengkap. Seharusnya kamu merasa kenyang dan puas. Tapi baru 1 jam berlalu, perutmu sudah keroncongan lagi. Bukan sekadar lapar biasa, tapi lapar monster yang menuntut untuk dipuaskan saat itu juga. Dan yang kamu inginkan bukanlah dada ayam atau sayuran, tapi donat, coklat, es krim, atau minuman boba. Kamu merasa tidak bisa mengendalikan keinginan itu. Kenapa ini terjadi? Ini adalah perang hormon di dalam tubuhmu yang dipicu oleh gula. Pertama, seperti yang dibahas sebelumnya, saat gula darahmu anjlok setelah lonjakan insulin, tubuhmu mengirimkan sinyal panik ke otak. Aku butuh energi cepat sekarang. Dan sumber energi tercepat adalah gula. Kedua, konsumsi gula berlebih mengacaukan 2 hormon pengatur nafsu makan, grelin, hormon lapar, dan leptin, hormon kenyang. Gula membuat produksi grelin tetap tinggi dan membuat otak menjadi resisten terhadap sinyal leptin. Jadi meskipun perutmu sudah penuh, otakmu tidak pernah mendapatkan memo berhenti makan dan kamu terus merasa lapar. Ini adalah lingkaran setan kecanduan. Potensi buruknya, kondisi ini akan menyebabkan penambahan berat badan yang signifikan, terutama penumpukan lemak di area perut, lemak visceral yang sangat berbahaya. Lemak visceral ini bukan lemak pasif, ia aktif melepaskan zat-zat pemicu peradangan yang meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan perlemakan hati, fatty liver. Kecanduan gula ini juga membuatmu sulit untuk menjalankan pola makan sehat manapun karena keinginan untuk makan manis selalu menyabotase usahamu. Solusinya, The Antidote, putuskan rantai kecanduan. Mulai hari dengan sarapan tinggi protein. Jangan memulai hari dengan sereal manis atau roti selai. Sarapan dengan telur, alpukat, atau Greek yogurt akan membuat kadar gula darahmu stabil sejak pagi dan menekan produksi hormon lapar. Saat ngidam datang, beri jeda 15 menit. Keinginan makan manis seringkali bersifat impulsif. Saat keinginan itu muncul, jangan langsung dituruti. Minum segelas besar air putih dan alihkan perhatianmu selama 15 menit. Misalnya dengan berjalan kaki sebentar atau menelepon teman. Seringkali, keinginan itu akan mereda atau hilang. Sediakan camilan sehat. Jika memang butuh camilan, siapkan alternatif yang sehat. Buah-buahan utuh, bukan jus, segenggam kacang-kacangan, atau dark chocolate, lebih dari 70%, bisa memuaskan keinginan akan rasa manis tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang parah. Tanda 3, pesta jerawat and kulit kusam. Penuaan dini, wajahmu yang tadinya bersih tiba-tiba sering didatangi tamu tak diundang, berupa jerawat terutama di area dagu dan rahang. Kulitmu juga terlihat lebih kusam, kering,
dan garis-garis halus serta kerutan tampak lebih jelas, padahal usiamu masih terbilang muda. Kamu sudah mencoba berbagai macam produk perawatan kulit, tapi masalahnya terus kembali. Kenapa ini terjadi? Gula adalah musuh terbesar bagi kulit sehat. Ada dua proses utama yang terjadi. 1. Peradangan, inflammation. Lonjakan insulin akibat konsumsi gula tinggi memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh, termasuk di kulit. Peradangan ini akan memperburuk kondisi kulit seperti jerawat, eksim, dan rosacea. 2. Glikasi, glycation. Ini adalah proses di mana molekul gula berlebih di dalam darah menempel pada protein seperti karamelisasi di dalam tubuh. Protein yang paling terdampak adalah kolagen dan elastin, dua pilar utama yang menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Saat kolagen dan elastin rusak oleh proses glikasi, kulit menjadi kaku, rapuh, dan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki diri. Hasilnya, penuaan dini, keriput, dan kulit yang kendur. Potensi buruknya, masalah kulit ini sebenarnya hanyalah puncak gunung es dari peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Peradangan kronis adalah akar dari hampir semua penyakit degeneratif modern, mulai dari penyakit jantung, radang sendi, hingga kanker. Jadi, jerawatmu itu mungkin adalah sinyal dari tubuh bahwa api peradangan di dalam sedang menyala-nyala. Solusinya, the antidote, nutrisi kulit dari dalam. Kurangi gula, fokus pada lemak sehat, ganti camilan manismu dengan sumber lemak sehat seperti alpukat, kacang almond, atau biji chia. Lemak sehat sangat penting untuk membangun membran sel kulit yang kuat dan menjaga kelembapannya. Perbanyak antioksidan. Perangi peradangan dengan makanan kaya antioksidan. Konsumsi sayuran berdaun hijau gelap, bayam, kale, buah beri, blueberry, stroberi, dan minum teh hijau. Hidrasi adalah kunci. Minum air putih yang cukup sangat esensial untuk membuang racun dari tubuh dan menjaga kulit tetap kenyal dan terhidrasi. Tanda nomor 4, mood swing, gampang cemas, dan mudah tersinggung. Apakah kamu merasa emosimu seperti roller coaster? Sebentar merasa senang, lalu tiba-tiba merasa sangat sedih atau marah tanpa alasan yang jelas. Kamu menjadi lebih mudah cemas, khawatir berlebihan, dan gampang tersinggung oleh hal-hal sepele. Kamu merasa pikiranmu berisik dan sulit untuk merasa tenang. Kenapa ini terjadi? Hubungan antara usus dan otak sangat erat, dan gula adalah pengacau utamanya. Roller coaster gula darah yang kita bahas tadi tidak hanya memengaruhi energi fisik, tapi juga kimia otak. Saat gula darah anjlok, tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang memicu perasaan cemas dan panik. Selain itu, konsumsi gula berlebih dan peradangan yang diakibatkannya dapat mengganggu produksi neurotransmitter, pembawa pesan kimia di otak, seperti serotonin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan stabil. Diet tinggi gula juga menguras cadangan vitamin B yang sangat krusial untuk kesehatan saraf dan fungsi otak yang stabil. Potensi buruknya, dalam jangka panjang, ketidakstabilan kimia otak ini dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan, anxiety disorder. Kamu menjadi lebih rentan terhadap stres dan lebih sulit untuk bangkit dari keterpurukan emosional. Kualitas hidupmu menurun drastis karena kamu tidak lagi bisa mengendalikan cuaca di dalam hatimu sendiri. Solusinya, the antidote, makanan untuk ketenangan jiwa. Fokus pada makanan kaya triptofan. Triptofan adalah asam amino prekursor serotonin. Dapatkan dari makanan seperti telur, kalkun, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Konsumsi magnesium. Magnesium dikenal sebagai mineral relaksasi. Ia membantu menenangkan sistem saraf. Sumber terbaiknya adalah sayuran hijau, alpukat, dan dark chocolate. Olahraga teratur. Aktivitas fisik adalah salah satu cara terbaik untuk mereset kimia otak. Olahraga melepaskan endorfin, hormon bahagia alami, dan membantu menstabilkan gula darah.
Cukup berjalan kaki cepat 30 menit setiap hari sudah memberikan dampak besar. Tanda 5. Gampang terserang penyakit dan luka susah sembuh. Kamu merasa jadi lebih sering sakit. Baru sembuh dari batuk pilek, beberapa minggu kemudian sudah kena lagi. Kamu menjadi langganan flu di kantor atau di kampus. Selain itu, jika kamu terluka, misalnya tergores pisau, lukanya butuh waktu lebih lama untuk sembuh dibandingkan biasanya. Kenapa ini terjadi? Gula secara harfiah melumpuhkan sistem imunmu. Penelitian menunjukkan bahwa lonjakan gula darah yang tinggi dapat menekan kemampuan sel darah putih, terutama neutrofil, untuk melawan bakteri dan virus. Efek penekanan ini bisa berlangsung selama beberapa jam setelah kamu mengonsumsi makanan manis. Jadi, bayangkan jika kamu ngemil manis sepanjang hari, sistem imunmu pun akan lumpuh sepanjang hari. Selain itu, gula juga menghambat penyerapan vitamin C, nutrisi yang sangat vital bagi fungsi imun. Gula dan vitamin C memiliki struktur kimia yang mirip dan bersaing untuk masuk ke dalam sel. Jika ada banyak gula, vitamin C akan kalah bersaing. Potensi buruknya, sistem imun yang lemah membuatmu rentan terhadap segala macam infeksi, dari yang ringan hingga yang berat. Dalam jangka panjang, peradangan kronis akibat gula juga dapat memicu kondisi autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh justru menyerang sel-sel sehatnya sendiri. Kemampuan tubuh untuk memperbaiki diri yang melambat juga akan mempercepat proses penuaan secara keseluruhan. Solusinya, di antidot, bangun tentara pertahanan tubuh. Jadikan bawang putih dan jahe sebagai sahabat. Keduanya memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi yang kuat. Masukkan dalam masakanmu setiap hari. Prioritaskan tidur berkualitas. Sistem imun melakukan perbaikan dan regenerasi saat kita tidur. Pastikan kamu tidur 7-8 jam di ruangan yang gelap dan sejuk. Konsumsi probiotik. Sebagian besar sistem imun kita berada di usus. Jaga kesehatan usus dengan mengonsumsi makanan fermentasi seperti yogurt, kefir, atau tempe. Tanda nomor 6. Perut kembung, begah, dan masalah pencernaan. Perutmu sering terasa tidak nyaman. Kamu sering merasa kembung, begah, dan banyak gas, terutama setelah makan. Kamu mungkin juga mengalami masalah pencernaan lain seperti sembelit atau justru diare yang tidak menentu. Kenapa ini terjadi? Usus kita adalah rumah bagi triliunan mikroorganisme, bakteri, jamur yang disebut mikrobiota usus. Ada bakteri baik dan ada bakteri jahat. Bakteri baik membantu kita mencerna makanan dan memproduksi vitamin. Bakteri jahat dan jamur, seperti Candida, sangat menyukai gula sebagai makanan utamanya. Saat kamu mengonsumsi banyak gula, kamu sedang memberi pesta pora bagi para bakteri jahat ini. Mereka akan berkembang biak tak terkendali, mengalahkan populasi bakteri baik. Kondisi ketidakseimbangan ini disebut disbiosis. Aktivitas bakteri jahat yang berpesta gula inilah yang menghasilkan banyak gas, menyebabkan kembung dan begah. Potensi buruknya, disbiosis tidak hanya menyebabkan masalah pencernaan. Usus yang tidak sehat akan menjadi bocor, leaky gut, di mana partikel makanan yang tidak tercerna dan racun bisa masuk ke aliran darah, memicu peradangan sistemik di seluruh tubuh. Kondisi ini dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari alergi, penyakit autoimun, hingga masalah kesehatan mental. Solusinya, di antidot, rawat taman di dalam perutmu. Beri makan bakteri, baik dengan serat. Bakteri baik sangat menyukai serat prebiotik, dapatkan dari makanan seperti bawang, pisang, asparagus, dan gandum utuh. Kurangi makanan olahan. Makanan olahan tidak hanya tinggi gula, tapi juga miskin serat dan nutrisi, serta penuh dengan zat aditif yang bisa merusak keseimbangan mikrobiota usus. Kunyah makananmu perlahan. Proses pencernaan dimulai di mulut. Mengunyah makanan secara perlahan akan meringankan kerja sistem pencernaanmu secara keseluruhan. Tanda nomor 7.
sering haus dan bolak-balik ke kamar mandi. Kamu merasa haus terus-menerus, padahal rasanya sudah cukup minum. Mulutmu sering terasa kering. Akibatnya, kamu jadi sangat sering buang air kecil. Bahkan bisa terbangun di malam hari hanya untuk ke toilet. Kenapa ini terjadi? Ini adalah salah satu tanda klasik dari kadar gula darah yang tinggi, hiperglikemia, dan merupakan mekanisme pertahanan tubuh. Ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi, tubuhmu akan mencoba membuang kelebihan gula tersebut melalui urin. Untuk bisa membuang gula, ginjal akan menarik lebih banyak air dari dalam tubuh untuk mengencerkannya. Proses inilah yang membuatmu sering buang air kecil. Akibatnya, tubuhmu kehilangan banyak cairan dan mengirimkan sinyal haus yang kuat ke otak agar kamu minum lebih banyak untuk mengganti cairan yang hilang. Potensi buruknya, jika tanda ini muncul, ini adalah lampu merah yang sangat serius. Ini bisa menjadi indikasi awal dari prediabetes atau diabetes tipe 2 yang sudah berjalan. Ginjal yang dipaksa bekerja ekstra keras secara terus-menerus untuk menyaring kelebihan gula lama-kelamaan bisa mengalami kerusakan yang berujung pada penyakit ginjal kronis. Solusinya, The Antidote, segera lakukan pengecekan hidrasi cerdas. Jangan abaikan, segera cek gula darah. Jika kamu mengalami gejala ini secara konsisten, jangan menunda. Segera periksakan diri ke dokter atau laboratorium untuk mengecek kadar gula darah puasa dan HbA1c, rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Mengetahui angkanya adalah langkah pertama untuk mengambil tindakan. Hidrasi dengan air putih, bukan yang lain. Saat haus, jangan pernah meraih minuman manis atau jus buah. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Minumlah air putih. Kamu juga bisa menambahkan sedikit perasan lemon dan sejumput garam Himalaya ke dalam air minummu untuk membantu mengganti elektrolit yang hilang. Lakukan aktivitas fisik ringan. Setelah makan, cukup berjalan kaki selama 10-15 menit setelah makan besar dapat membantu sel-sel ototmu menyerap gula dari darah, sehingga menurunkan kadar gula darah secara alami dan meringankan kerja ginjal. Tubuhmu adalah sahabat terbaikmu. Ketujuh tanda ini, lelah kronis, ngidam tak terkendali, masalah kulit, mood swing, gampang sakit, masalah pencernaan, serta sering haus dan buang air kecil, bukanlah musuh. Mereka adalah sahabatmu. Mereka adalah sistem peringatan dini yang Allah tanamkan di dalam tubuh kita. Mereka adalah cara tubuhmu berkomunikasi denganmu. Tolong, bantu aku. Beban ini terlalu berat. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan? Mengurangi gula bukanlah tentang penderitaan atau kehilangan kenikmatan. Ini adalah tentang mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Energi yang stabil, pikiran yang jernih, kulit yang sehat, emosi yang tenang, dan masa depan yang bebas dari penyakit. Ini adalah tindakan mencintai diri sendiri yang paling mendasar. Kamu tidak perlu mengubah semuanya dalam satu malam. Mulailah dari satu hal kecil. Mungkin minggu ini kamu berkomitmen untuk mengganti satu minuman bobamu dengan air putih, atau mengganti camilan soremu dari kue menjadi buah. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan perubahan besar. Rebut kembali kendali atas kesehatanmu, dengarkan tubuhmu, karena ia tidak pernah berbohong. Terima kasih telah membersamai. Jika video ini membuatmu tersadar akan sesuatu, klik tombol like dan bagikan pada orang-orang yang kamu sayangi. Sekarang giliranmu. Dari 7 tanda tadi, jujur, tanda mana yang paling sering kamu rasakan? Dan apa satu komitmen kecilmu untuk mulai menyayangi tubuhmu lebih baik lagi minggu ini? Tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.